Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Oke, kembali lagi di Infusion Learning, masih bersama Ben tentunya. Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi rekrutmen BUMN di tahun 2022 ini. Ini tentunya batch kedua teman-teman, dan video ini adalah prediksi Jitu kedua di batch kedua. Untuk prediksi Jitu di batch yang pertama, teman-teman bisa lihat video-video kami sebelumnya pada playlist TKD BUMN. Di situ ada banyak video-video lainnya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal kuantitatif. Jadi membaca soal dengan sedikit penalaran, nanti kita punya ide untuk menyelesaikan soalnya seperti apa, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, sekali lagi mohon bantuannya, klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa berkembang semakin besar seperti channel-channel lainnya tentunya, dan harapannya ini bisa berdampak positif bagi banyak orang. Oke. Nah, untuk soal-soalnya silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebagai bahan latihan soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1. Jadi katanya setiap siswa dalam satu kelas itu menyukai basket atau sepak bola. Nah, jika di dalam kelas tersebut ada 30 siswa, yang menyukai basket ada 27 orang, sedangkan yang menyukai sepak bola ada 22 siswa. Maka banyak siswa yang menyukai keduanya adalah, ini sebenarnya soal yang mudah teman-teman. Jadi kalau yang ditanyakan adalah yang menyukai keduanya, ini kan tanpa ada yang tidak menyukai keduanya. Nah, kalau begitu tinggal teman-teman jumlahkan saja ini 27 dengan 22. Kalau kita jumlahkan 27 ditambah 22 hasilnya berapa? 49. Sedangkan di dalam kelas itu hanya ada 30 siswa. Berarti ada kelebihan 19 orang. Nah, 19 orang itulah yang menyukai keduanya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah error, teman-teman. 19 gitu. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan ilustrasi agar lebih yakin, jadi kalau kita gambar kurang lebih diagram Venn-nya seperti ini kita bisa buat ilustrasinya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, kita beri ini adalah A itu adalah yang menyukai basket teman-teman ya. Ini A. Kemudian sepak bola itu adalah himpunan orang yang menyukai sepak bola gitu. Nah, 27 itu adalah keseluruhan yang ada di sini teman-teman. Sedangkan 22 yang menyukai sepak bola itu yang ini teman-teman. Nah, terlihat kan bahwa ada irisan di antara keduanya begitu. Jadi yang 27 orang ini itu juga ternyata ada yang menyukai sepak bola. 22 ini juga ada yang menyukai basket tentunya. Nah, kalau begitu ini tinggal NA ditambah NB ya, kemudian dikurang NS gitu. Kalau mau menggunakan aturan seperti ini boleh. Jadi 27 tambah 22 dikurang NS nya berapa? 30. Jawabannya tetap 19. Jawabannya error teman-teman. Oke, soal nomor 2. Jadi katanya seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000. Oke, berarti itu adalah harga jual. Dan dia memperoleh laba itu 25% dari harga beli. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah harga beli tersebut. Oke, kita mulai dari laba atau untung. Untung itu adalah harga jual dikurang harga beli, gitu ya teman-teman. Jadi harga jualnya pasti lebih mahal daripada harga belinya.
akhirnya dia memperoleh untung. Oke, ini kita kotak supaya nanti bisa selalu diingat. Oke, nah katanya untungnya itu 25%, berarti U ini bisa kita ganti menjadi 25% teman-teman. Dari apa? Dari harga beli. Harga jualnya itu 80.000. Ini dikurang harga beli. Oke, kalau harga beli yang ada di sini saya pindahkan ke sebelah kiri, itu kan nanti menjadi 25/100 harga beli kurang berubah menjadi tambah harga beli sama dengan 80.000. Oke. Nah, 25/100 HB ditambah HB itu kan nanti menjadi 125/100 HB. Nah, yang dicari soal ini kan HB-nya. Berapa harga belinya, teman-teman? Oke, sama dengan 80.000. Oke. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. 80.000 dibagi 125 itu 640. Nah, dikali 100, jadi 100 yang ada di sini pindah ke sana menjadi perkalian. Akhirnya diperoleh harga beli sama dengan 640 dikali 100. Jawabannya adalah 64.000. Jadi, untuk soal nomor 2, jawaban yang benar adalah delta. Ini adalah salah satu bentuk soal aritmatika sosial, teman-teman. Dan ini kemarin muncul pada saat rekrutmen BUMN di batch yang pertama. Dan mudah-mudahan soal bentuk seperti ini banyak muncul di batch yang kedua. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Jadi katanya ada 4 orang. Itu kalau membuat jembatan selesai dalam waktu 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam waktu 6 hari, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Oke, jadi ini soal perbandingan, teman-teman. Kita bisa buat seperti ini. Jadi ini adalah jumlah pekerja, gitu ya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan. Oke, nah kalau pekerjanya ada 4 orang, gitu, waktu yang dibutuhkan adalah 15 hari. Nah, sekarang kalau ingin dipercepat, artinya selesainya itu 6 hari, teman-teman. Yang tadinya 15 hari itu mau dipercepat sampai 6 hari saja. Nah, pertanyaannya berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Oke, kita cari dulu berapa banyaknya pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ini berkurang, teman-teman ya. Oke, kalau waktunya semakin berkurang, maka pekerja yang dibutuhkan itu harusnya semakin banyak, teman-teman. Itu harus bertambah. Ya, oke. Nah, kalau begitu ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, itu teman-teman tinggal kali lurus saja. Ini teman-teman kita kali lurus. Oke. X kali 6, nanti kita peroleh 6X. 4 kali 15, berapa? 60 ya? Oke, 60. Berarti dapat X sama dengan 60 bagi 6. 10. Oke. 10 itu adalah banyak orang yang bisa mengerjakan dalam waktu 6 hari. Nah, karena kita sudah punya 4 pekerja, jadi tambahan pekerja yang diperlukan itu adalah 6 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah error. Nah, untuk soal perbandingan ini ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Nanti teman-teman silahkan lihat pada video-video kami sebelumnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4 dikatakan, sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sendal. Ya, jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat jumlah sendal, berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Oke, ini sebenarnya soal persamaan linear ya, atau sistem persamaan linear, teman-teman. Oke, kita bisa misalkan saja dulu, sepatu itu A, kemudian sendal itu B, gitu ya. Nah, katanya jumlah barang itu 1.200 pasang. Ketika kita membuat sepatu dan membuat sendal, jumlahnya itu maksimal ini 1.200 gitu, teman-teman. Nah, yang ditanya ini adalah sepatu, berarti yang ditanya berapa nilai A. Oke. Jumlah sepatu 4 kali lipat jumlah sendal, berarti sepatu itu adalah 4 kali B, teman-teman. Nah, kalau begini kan bisa diselesaikan, tinggal teman-teman substitusi saja ke sana. Kalau disubstitusi, maka nanti akan diperoleh 4B ditambah B sama dengan 1.200. Berarti 5B sama dengan 1.200. Berarti B sama dengan berapa, teman-teman? 240. Itu adalah nilai B. Gitu ya. Nah, kalau mau, teman-teman bisa substitusi ke sini saja. Gitu. Bisa juga ke atas. Kalau kita substitusi ke A sama dengan 4B, diperoleh
4 dikali 240. Jawabannya 960. Itulah yang dicari soal nomor 4. Jadi jawabannya adalah bravo, teman-teman. Mudah ya? Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5. Jadi untuk membentuk panitia sebuah acara, ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara. Tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada 2 atau jabatan yang berbeda. Jika susunan panitia terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara, ada berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Oke, jadi kalau soal seperti ini saya lebih sering membuat kotak 1 kemudian dibagi 3. Nah, ini adalah posisi untuk ketua, teman-teman ya. Ini posisi untuk sekretaris, ini posisi untuk bendahara. Jadi 2 orang calon ketua ini tidak mungkin mengisi posisi sekretaris, gitu ya, karena tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada 2 atau jabatan yang berbeda. Nah, ada berapa banyak calon ketua? Ada 2. Jadi yang bisa mengisi posisi itu hanya 2. Yang bisa mengisi posisi atau kotak sekretaris ini ada 3. Yang bisa mengisi bendahara itu hanya ada 2. Nah, kalau begitu ini tinggal kita kali saja, teman-teman. 2 kali 3, 6 kali 2, 12. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 dengan mudah adalah Charlie. Oke, soal nomor 6. Di sini dikatakan 8 tahun yang lalu umur Ryan itu 3 kali dari umur Hilya. Sekarang umur Ryan 2 kali umur Hilya. Nah, yang ditanyakan jumlah umur mereka. Oke, jadi kita notasikan saja ya. A itu adalah umur Ryan. Nah, ini untuk pemahaman saja, teman-teman. Nanti pada saat mengerjakan soal tidak perlu dituliskan yang seperti ini. Ini adalah umur Hilya. Oke, terus katanya 8 tahun lalu. Oke, 8 tahun lalu. Kalau 8 tahun lalu berarti umur Ryan itu A kurang 8, teman-teman. Nah, umur Ryan itu berarti A dikurang 8 ya. Ini umur Ryan sekarang. Oke, ini umur Hilya sekarang. Nah, berarti 8 tahun lalu itu A kurang 8. Nah, katanya 8 tahun yang lalu umur Ryan itu sama dengan 3 kali umur Hilya. Berarti A kurang 8 itu adalah 3 kali umur Hilya dikurang 8. Oke, itu informasi yang kita peroleh 8 tahun yang lalu. Nah, sekarang, jadi sekarang itu Ryan 2 kali umur Hilya. Berarti Ryan itu 2 kali umur Hilya. Yang ditanya apa? Jumlah umur mereka. Berarti A tambah B sama dengan berapa, teman-teman? Oke, nah sekarang ini sebenarnya bisa kita gunakan, kita substitusi ke sana. Kalau kita substitusi, kita ganti A-nya dengan 2B, maka kita akan peroleh 2B dikurang 8 sama dengan, ini kita kali masuk, 3B, ini kalau dikali minus 24, gitu ya. Nah, nanti diperoleh 2B kurang 8 sama dengan 3B kurang 24. Oke, 24 ini pindah ke sana, 2B nya pindah ke sana. Jadinya nanti 3B kurang 2B, ini jadi 24 dikurang 8. Berarti 16 sama dengan B. Itu adalah usia Hilya sekarang. Nah, berapa usia Ryan sekarang? Substitusi saja ke situ, teman-teman. Kalau disubstitusi nanti diperoleh A sama dengan 2 dikali B nya berapa? 16. Berarti A sama dengan 32. Nah, yang ditanya apa? Jumlah usianya. Tinggal dijumlah saja. 32 ditambah 16. Jawabannya 48. Berarti jawaban yang tepat adalah error. Oke, untuk pembahasan prediksi jitu kedua cukup sampai di sini, teman-teman. Apabila ada jawaban yang keliru atau teman-teman punya jawaban yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar, kita berdiskusi di sana. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini semakin berkembang dan berdampak positif bagi banyak orang. Mohon maaf atas salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.